Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Nini Putri dari kelas Indralaya, NIM 06061282126025. Yang terhormat, Ibu dosen Destriana MPD dan Bapak Dr. Richard Victorian MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, judul yang akan saya bahas yaitu mengenai senam lantai. Dan peran saya saat ini yaitu menjadi seorang guru yang sedang mengajar siswanya. Untuk materi kali ini, saya akan share screen. Saya dilihat. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang senam lantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian senam lantai. Nah, senam adalah salah satu olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh kita dengan gerakan tertentu dan sudah dipilih dengan seksama. Dan gerakan-gerakan ini memiliki ritme yang dinamis dan kemudian melatih otot untuk menjadi kuat sekaligus fleksibel. Selanjutnya, senam kali ini kita akan membahas tentang 4 gerakan, yaitu yang pertama ada roll depan. Sebelumnya, roll depan apa? Nah, roll depan atau gerakan guling depan yaitu gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Dan gerakan roll depan ini mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas kita dan belakang yaitu tengkuk pada leher, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Dan yang paling pertama, paling intinya utama yaitu pada tengkuk. Kalau tengkuk kita tidak ditempelkan pada matras, itu gerakannya tidak akan efektif. Kemudian, nah bagaimana sih cara melakukan teknik dasar melakukan roll depan ini? Yang pertama yaitu dengan tubuh kita dalam posisi berdiri terlebih dahulu, tegak, dan kedua tangan kita lurus di samping badan. Dan arahkan pandangan kita lurus ke depan untuk melihat matras. Dan yang kedua, ulurkan kedua tangan kita lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Dan yang ketiga, posisi kepala masuk di antara dua tangan, usahakan dagu kita menyentuh dada. Dan agar untuk lebih mudah kita melakukan gerakan tersebut. Dan agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Dan keempat ada bahu. Bahu kita disentuhkan ke matras dan mulailah kita melakukan gerakan guling. Yang kelima, setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Nah, usahakan setelah kalian melakukan roll depan ini, posisi kalian kembali seperti semula, yaitu berdiri tegak. Bisa dilihat pada gambar di bawah, sudah saya cantumkan gambar bagaimana cara melakukan teknik dasar roll depan. Yang kedua yaitu materi yang akan kita pelajari, roll belakang. Nah, roll belakang adalah menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut melekat di dada, dan kepala ditundukkan hingga dagu melekat di dada. Nah, seperti halnya roll depan tadi, cuman ini ke belakang. Dan teknik dasar melakukan roll belakang yaitu yang pertama ada tubuh dalam posisi jongkok dan kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Nah, kemudian yang kedua, kepala menunduk dan posisi dagu kita ini menyentuh ke dada. Dan kemudian kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang dan dijadikan sebagai pendorong untuk menggulingkan badan. Dan yang ketiga, ada saat posisi punggung berada di atas matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk ke samping telinga. Keempat, lalu kedua kaki diangkat dan diayunkan melewat kepala. Pada saat kegiatan yang sama, kedua tangan ini digunakan untuk sebagai tumpuan dan tolakan. Nah, yang terakhir, sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah bagaimana cara melakukan teknik dasar roll belakang.
Nah, yang ketiga ada gerakan meroda. Yang apa sih gerakan meroda? Meroda adalah gerakan memutar tubuh dari arah samping. Sebenarnya dari arah depan juga bisa. Tumpuan gerakan meroda ini terletak di bagian kaki serta tangan. Bagaimana sih teknik dasar meroda? Nah, yang pertama, teknik dasar meroda yaitu badan kita berdiri tegak dengan posisi menyamping. Kemudian yang kedua, gerakan kaki meroda atau baling-baling yang benar dapat dilakukan dengan kedua kaki dibuka sedikit lebar dengan posisi tangan kita direntangkan ke atas membentuk huruf P. Dan yang ketiga, pandang kita harus fokus ke depan. Jadi agar lebih gerakannya benar, lebih baik, kita harus fokus pandangan kita ke depan. Dan yang keempat yaitu letakkan telapak tangan kita yang kiri di atas matras. Kemudian biasanya sih bisa di atas matras atau di atas lantai. Kemudian dengan posisi kanan lurus ke atas. Jadi seperti gambar yang sudah saya cantumkan di bawah, ketika melakukan langkah ini, badan dijatuhkan ke samping kiri. Kemudian yang kelima, kaki kanan diayunkan ke atas dengan kaki kiri menjadi tolakan. Posisi kedua kaki terbuka dan sedikit serong. Dan yang keenam atau yang terakhir, letakkan kaki kanan Anda di samping tangan kanan. Sedangkan lengan kiri yang terangkat. Nah, lakukan gerakan ini atau langkah-langkah ini bersamaan dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. Dan yang terakhir, kita yaitu mempelajari tentang gerakan handstand. Apa handstand? Handstand merupakan sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Nah, teknik dasar melakukan handstand ini, yang pertama, yaitu tubuh dalam posisi berdiri tegak. Kemudian salah satu kaki kita dimajukan ke depan. Arahkan pandangan fokus ke depan, hadap matras. Dan yang kedua, badan dibungkukkan dan tangan diletakkan di atas matras. Kemudian yang ketiga, tungkai kaki dapat dibengkokkan. Sedangkan tungkai kaki belakang harus lurus dan tungkai belakang ini diayunkan ke atas. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mengencangkan otot perut. Jadi otot perut kalian harus kencang. Dan yang keempat atau yang terakhir, kedua kaki ini diluruskan ke depan dan posisinya ini sejajar dengan tubuh. Tangan direntangkan lurus ke bawah dan sebagai tumpuan berat badan. Nah, terima kasih. Jadi, eh, sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam eh, senam, yaitu ada 4 gerakan. Yang pertama ada roll depan, yang kedua ada roll belakang, tiga ada meroda, dan yang keempat ada handstand. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan, sudah ada penjelasan, sudah ada cara melakukannya, dan ada cara gambarnya, dan ada gambarnya. Kalian bisa mencontoh bagaimana cara melakukannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bisa dipelajari. Saya akhiri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.